Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana keadaannya di pandemi saat ini? Semoga kita semua baik-baik saja. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi mengenai PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, sebelum ke materi, izinkan saya sendiri memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Sintiawati dengan NIM 21156130447. Perkenalkan, nama saya Putu Tania Lestari dengan NIM 21156130667, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Niputu Adelia Dia Sawitri dengan NIM 21151613077, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Nilo Gede Desi Pratnyaswari dengan NIM 21156613097. Perkenalkan, nama saya Nikada Desiari dengan NIM 21151613117. Baik, selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh Desiari. Untuk Desiari, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pajak pertambahan nilai dan dasar hukum pajak pertambahan nilai. Yang pertama yaitu pengertian dari pajak pertambahan nilai adalah pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kedua yaitu dasar hukum pajak pertambahan nilai adalah acuan yang menjadi aturan dalam pelaksanaan pemungutan PPN. Undang-undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM. Namun, menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, undang-undang ini disebut dengan Undang-Undang PPN 1984. Undang-Undang PPN telah dirubah sebanyak 3 kali, yaitu perubahan yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang berubah pada pasal 1 sampai 17. Perubahan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang berubah pada pasal 1 sampai 16C. Dan perubahan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berubah pada pasal 1 sampai pasal 16. Sistematika Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai terdiri dari 8 bab dan 21 pasal. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, dan materi yang akan saya paparkan hari ini yaitu BKP, barang kena pajak, dan juga JKP, jasa kena pajak. Dimulai dari BKP terlebih dahulu. Apa sih BKP itu? Jadi BKP adalah kepanjangan dari barang kena pajak, yang dimana barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984. Nah, apa saja yang dimaksud dengan BKP tak berwujud? Jadi, ada beberapa hal yang termasuk ke dalam BKP tak berwujud, yaitu yang pertama, penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa lainnya. Yang kedua, penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah. Yang ketiga, pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial. Nah, adapun pengecualian dari barang kena pajak ini. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Seperti contohnya itu gas bumi, minyak mentah, dan lain sebagainya. Yang kedua, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, itu seperti contohnya beras. Kemudian makanan dan minuman yang disajikan hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang baik dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Selanjutnya adalah JKP. JKP ini adalah kepanjangan dari jasa kena pajak, yang dimana jasa kena pajak itu adalah jasa yang dikenakan PPN berdasarkan UU PPN yang direvisi dalam UU HPP. Jadi jasa kena pajak ini meliputi seluruh jasa selain yang dimaksud dalam
pasal 44 ayat 3 dan pasal 16 UU HPP. Adapun jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, yaitu seperti jasa pelayanan kesehatan medis, jasa di pelayanan sosial, jasa bidang keagamaan, jasa asuransi, jasa pendidikan, dan masih banyak lagi yang tentunya dapat kita pelajari bersama di buku Mardiasmo. Di sini saya akan melanjutkan materi pajak pertambahan nilai, yaitu PKP atau pengusaha kena pajak, di mana pengertian pengusaha kena pajak atau PKP dibagi menjadi dua, di antaranya pengertian dari pengusaha itu sendiri dan pengertian dari pengusaha kena pajak atau PKP. Baiklah, mari kita mulai dari pengertian pengusaha. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak terwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Selanjutnya ada pengertian pengusaha kena pajak atau PKP, adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984. Selanjutnya ada kewajiban pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak berkewajiban antara lain untuk yang pertama, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Yang kedua, memungut PPN dan PPNBM yang terutang. Yang ketiga, menyetorkan PPN yang masih dibayar dalam hal pajak pengeluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Yang keempat, melaporkan perhitungan pajak. Selanjutnya yang ketiga ada pengecualian kewajiban pengusaha kena pajak. Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai pengusaha kena pajak adalah yang pertama, pengusaha kecil, yang kedua, pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto melebihi batas pengusaha kecil. Yang keempat adalah pengusaha kecil. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari yang pertama, sebelum 1 Januari 2014 dengan total 600 juta rupiah. Yang kedua, setelah 1 Januari 2014 dengan total 4.800 juta rupiah. Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak apabila sampai dengan 1 bulan dalam 1 tahun buku, jumlah peredaran bruto atau penerimaan brutonya melebihi batas yang telah ditetapkan. Pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto melebihi batas pengusaha kecil. PKP dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP apabila jumlah peredaran bruto atau jasa penerimaan bruto dalam 1 tahun buku tidak melebihi batas yang sudah ditentukan. Dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha tersebut dikukuhkan sebagai PKP paling lambat 1 bulan sejak berakhirnya tahun buku. Materi selanjutnya ialah objek pertambahan nilai, di mana ada 9 objek yang dikenakan PPN. Yang pertama, penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Terus yang kedua ada impor BKP. Terus yang ketiga, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Terus yang keempat ada pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Terus yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Terus yang keenam ada ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh ada ekspor BKP tidak berwujud yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Yang kedelapan ada kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang lain atau badan yang hasilnya digunakan oleh sendiri atau digunakan oleh pihak lain. Selanjutnya yang 9 ada penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh BKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masuknya tidak dapat dikreditkan. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak merupakan istilah yang mengacu pada penggunaan nilai tertentu sebagai dasar perhitungan untuk menentukan besaran pajak pertambahan nilai atau PPN yang harus dipungut. Jenis-jenis dasar pengenaan pajak pertambahan nilai ini yaitu yang pertama ada harga jual. Menurut pasal 1 ayat 18, harga jual merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP atau ekspor BKP tidak terwujud,
tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang tahun 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Yang kedua, yaitu penggantian. Menurut pasal 1 ayat 19, penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN tahun 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak, atau seharusnya dibayarkan oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP, dan atau oleh penerima jasa BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang ketiga yaitu nilai impor. Menurut pasal 1 ayat 20, nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabean dan cukai untuk impor BKP. Namun tidak termasuk PPN dan PPNBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN tahun 1984. Yang keempat yaitu nilai ekspor. Menurut pasal 1 ayat 26, dikatakan bahwa nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang dimana atau seharusnya diminta oleh eksportir. Yang kelima yaitu nilai lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pengenaan nilai lain ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dasar pengenaan pajak PPN yang bisa dikenakan pada beberapa transaksi tertentu, khususnya yang berada di luar klasifikasi dasar pengenaan pajak PPN pada umumnya. Selanjutnya yaitu mekanisme pengenaan pajak pertambahan nilai. Yang pertama yaitu pada saat membeli atau memperoleh BKP atau JKP akan dipungut PPN oleh penjual. PPN yang dipungut merupakan pembayaran pajak di muka yang disebut dengan pajak masukan. Dan pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak. Yang kedua yaitu pada saat menjual atau menyerahkan BKP atau JKP kepada pihak lain, penjual wajib memungut PPN yang merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, penjual wajib membuat faktur pajak. Yang ketiga yaitu apabila dalam suatu masa pajak, dalam jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim, jumlah pajak di keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, maka selisihnya harus disetorkan kepada kas negara. Yang keempat yaitu apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, maka selisihnya dapat direstitusi atau diminta kembali ataupun dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Yang kelima yaitu pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tarif pajak. Tarif pajak yang berlaku saat ini yaitu 10%, sedangkan tarif PPN yang 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tak berwujud, dan ekspor JKP. Berdasarkan pertimbangan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan pembangunan, pemerintah berwenang mengubah tarif pajak pertambahan nilai, yaitu paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Adapun cara menghitung PPN yaitu dasar pengenaan pajak dikali dengan tarif pajak. Nah, untuk realisasi dari rumus tersebut agar tidak hanya sekedar rumus, kita mempunyai contoh soal. Toko Samson menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuan sebesar 6 juta. Lalu, berapakah PPN terutang toko Samson yang wajib disetorkan? Pertama, kita analisis dulu soal tersebut bahwa toko Samson menjual sebanyak 20 kulkas dan harga satuannya itu 6 juta. Jadi total dasar pengenaan pajak atau DPP atas penjualan 20 kulkas tersebut yaitu 20 dikali dengan 6 juta sama dengan 120 juta. Nah, untuk cara menghitung PPN-nya itu tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak tersebut yaitu 10% dikali 120 juta sama dengan 12 juta. Jadi, PPN terutang toko Samson yaitu 12 juta. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai PPN. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bila ada salah kata maupun keliruan dalam penyampaian materi, mohon dimaklumi. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semua.